Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Quranic Saintia, sebuah ruang obrolan inspiratif yang akan membahas berbagai topik menarik seputar pendidikan Islam dan pengembangan generasi muda. Baik, kali ini kita kedatangan bintang tamu, salah seorang orang tua murid kita. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu memperkenalkan dirinya. Baik, nama saya Dewi Aryani. Saya salah satu wali murid dari siswa MTS Quranic Saintia tahun pelajaran 2024-2025 angkatan pertama. Oh, angkatan pertama ya Bu ya. Baik. Nah, gini Bu, kira-kira nih ya Bu ya. Kan sekolah kita ini berbasis digital ya. Anak Ibu angkatan pertama nih ya. Bagaimana pendapat Ibu ketika menentukan untuk pendidikan anaknya nih masuk ke madrasah? Kira-kira poin terpenting yang menjadi pilihan Ibu kenapa di MTS? Baik Pak Yudi, pertama zaman sekarang itu adalah zaman teknologi. Ketika di rumah anak-anak kami terutama saya biasakan anak-anak dibatasi penggunaan pemakaian IT terutama HP. Ya gadget ya Bu ya. Ya gadget. Benar. Tetapi ketika itu selalu berkembang, bertambah dan berubah, kita ternyata selaku orang tua mengamati bahwa itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan anak-anak. Benar. Jadi saya mikirnya begini Pak, ketika itu dipisah kita tidak bisa, yuk bagaimana kita merubahnya supaya ini jadi bermanfaat. Iya benar. Ketika bermain gadget itu terarahkan. Iya benar. Ketika membuka gadget itu bisa menjadi motivasi mereka untuk lebih hebat di bidang ini. Iya, berarti mengarahkan ke tanpa positif. meninggalkan Al-Qur'annya. Gitu. Benar ya Bu ya. Oke. Jadi memang dalam perkembangan digital sekarang ini ya Bu, kita tidak bisa menghindari sama sekali ya kan. Jadi tujuan Ibu itu menggunakan pembatasan gadget di rumah, kita mau mengarahkan anak itu supaya positif untuk belajar menggunakan gadget ya. Nah sekarang gini Bu, ada isu menggunakan daerah negara Swiss ya, sekarang dia tidak menggunakan IT. Nah pendapat Ibu gimana tuh? Kan sekolah kita digital ini. Iya. Bagi perkembangan dunia pendidikan memang beberapa negara maju kembali lagi sepertinya kembali ke buku, kembali ke teks. Tapi kita baru negara berkembang. Kita baru mau mencoba kayaknya melek teknologi. Benar. Dan kita rasanya kita tidak bisa meninggalkan teknologi untuk anak-anak kita yang baru melek, termasuk mungkin orang tuanya baru melek teknologi. Benar. Rasanya sebagai langkah awal, saya merasa kenapa tidak kita coba. Benar gitu ya Bu ya. Jadi kita akan arahkan secara positif penggunaan gadget ya Bu ya. Ya, saya juga berdasarkan pengalaman ya, kan saya juga guru di madrasah ya Bu ya. Jadi kita juga berusaha untuk menggunakan kontrol bagaimana siswa nantinya dia belajar itu ya menggunakan gadgetnya itu atau tab yang kita sediakan itu juga lebih positif gitu ya Bu ya. Oke. Nah sekarang ini Bu, bagaimana pengalaman Ibu nih tentang penggunaan tab nih sama anak di sekolah. Nah kan gini nih, ketika anak kita menggunakan tablet untuk belajar ketika di sekolah, itu pengalaman Ibu ada was-was nggak ketika di sekolah nih anak bakal main game nggak sih, atau gurunya bisa kontrol nggak sih gitu di madrasah kita? Sebelum PBM kita kemarin aktif 100% memakai gadget, pihak madrasah kemarin sudah memberitahu, sudah memberi pengetahuan bagaimana juknis penggunaan gadget, bagaimana anak-anak memakai gadget. Sudah dikasih tahu garis besarnya itu anak-anak akan pakai sekian lama, kemudian anak-anak akan dikontrol, kemudian anak-anak juga akan dibatasi tanpa harus bertatap muka dengan anak-anak. Benar. Sehingga ketika anak merasa kalau di rumah tuh berhenti mainnya, ya bentar lagi dia masuk ke kamar, kita nggak bisa awasi. Tapi ketika di madrasah, setelah ada penjelasan dari pihak madrasah, ternyata tanpa dibilang pun ketika anak kekeh untuk tetap main, waktunya habis, berhenti, nggak bisa lanjut. Saya yakinnya ke situ Pak. Saya yakinnya ke situ sehingga saya merasa
lebih nyamannya ke situ. Iya, Malah rasanya lebih ketat peraturannya di sini daripada di rumah gitu. Kalau di rumah mereka bisa, ya bentar, ya tunggu, ya lagi, dikit Iya, lagi. iya, Nah, tapi lagi kalau di nanggung sini, gitu. ya kalau di sini, tek, pokoknya habis, selesai, Iya, nggak bisa benar. komen. Iya Udah selesai benar, sampai iya situ. benar Ibu ya. Gitu. Saya juga dapat informasi dari Kepala Tata Usaha kan juga mengadakan kontrol yang ini filternya Bu. Jadi kalau mau ngedownload aplikasi dari Play Store itu mereka harus pakai izin dulu. Kalau nggak dari wali kelas, kalau nggak dengan ini orang tuanya. Orang tua. Iya benar ya. Kemudian gini Bu, kemarin kita kan sudah meluncurkan e-learning gitu kan, e-learning yang tanggal 7 Februari. Iya. Kalau nggak salah ya Bu ya. Kita merencanakan itu e-learning. Nah kira-kira pendapat Ibu gimana penggunaan e-learning tersebut? Alhamdulillah kemajuan yang cukup rasanya sangat diharapkan untuk orang tua, di mana kalau di madrasah lain kan kita cuma tahu Bu anak kita sudah segini gini, anak kita belajarnya ini. Kadang kita tidak tahu pelaporannya itu kayak apa. Iya, Kita benar. tidak tahu real programnya itu seperti apa. Tapi ketika orang tua dilibatkan dalam e-learning yang dibuat oleh madrasah, rasanya pihak madrasah tidak perlu jelaskan lagi. Bapak Ibu silakan nih tengok di dalam, silakan lihat nih bagaimana progres anak-anaknya, Iya, benar. bagaimana pengumumannya, bagaimana pembiayaan, termasuk bagian itu saya rasa Oh, iya. sudah ada di dalam satu paket di mana kita tahu semua informasi tentang madrasah, tentang anak-anak kita, tentang program-program madrasah yang rasanya tidak perlu bertatap muka dengan guru, cukup bisa buka di situ, kita sudah tahu. Kalau masih ragu, mungkin bisa ditelepon atau dikunjungi madrasah. Saya Iya. sangat senang dengan itu gitu, berarti- dan rasanya sangat terpantau gitu. Iya, tanggapan positif Iya, ya dari Ibu iya, ya. Jadi dengan adanya e-learning ini transparansi dalam penilaian, dalam belajar itu kelihatan ya Bu ya. Iya, kita bahkan mungkin kita bisa komplain nih, anak saya kemarin udah ngasih tugas Pak, tapi kok di e-learningnya nggak kelihatan, bagaimana? begitu. Oh iya Nah, iya gitu iya kan. iya. Bisa Jadi, di tracking ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita di madrasah berusaha untuk mengembangkan seperti itu Bu ya gitu ya. Untuk penggunaan digital yang ini tuh memang kita sangat memberikan suatu penilaian yang positif, kemudian kita berusaha untuk menghadirkan pembelajaran yang inovatif dengan digital gini ya Bu ya. Dibandingkan kita pembelajarannya secara konvensional. Ibu sendiri kan guru juga konvensional ya. Gitu. Saya guru. Baik. Kemudian begini Bu, dalam keseharian anak-anak kita ini kan dalam pembelajarannya nih Bu, bagaimana cara Ibu misalnya Ibu ada pertanyaan nih, kita kesampingkan dulu e-learningnya. Misalkan Ibu mau kontak dengan secara personal dengan wali kelas, atau mungkin mau secara berbicara yang via telepon, apakah pihak sekolah itu memberikan ruang untuk memfasilitasi komplain atau saran dari Ibu seperti itu? Alhamdulillah sepanjang PBM yang sudah hampir 1 tahun Pak Edi, kemarin saya juga terkendala aska pembelajaran dengan Walas. Kemudian saya telepon Walasnya, alhamdulillah diangkat dan dijelaskan. Di situ saya tahu di mana kekurangan anak saya. Benar-benar. Termasuk dengan pelajaran Bapak kemarin ya. Anak saya bermasalah di kelas, mungkin tidur-tidur, mungkin bermasalah lemas, malas. Ketika ada konfirmasi dari guru, langsung menerangkan begini loh Bu, anaknya sekarang begini-begini, mohon bantuannya. Saya sangat merasa terbantu, sehingga ketika ada masalah di anak-anak tidak menumpuk hari ini A, B, C sampai 1 tahun bahkan. Ternyata sudah sangat banyak masalah. Komunikasi jadinya Bu ya. Komunikasi tidak ada, jalan keluarnya juga tidak ada. Tapi ketika satu masalah bertemu kemudian dipertemukan dengan guru atau ditelepon, kita tak langsung tahu ternyata anak saya begini di sekolah. Iya, benar. Ternyata anak saya masalahnya ini. Benar. Jadi kita bisa langsung mendeteksi benar. apa masalah anak-anak dan kita bisa komunikasikan baik-baik gitu.
Itu yang sangat saya rasakan dengan 2 masalah anak saya kemarin. Iya. Saya juga teringat tuh Bu ya, waktu itu saya kan waktu ngajar, kenapa ini pada tiarap semua nih, si Azga gitu kan. Saya tanya telepon ibu kan, jadi kayak oh ternyata kurang enak badan gitu kan, kelelahan gitu ya. Jadi ada komunikasi kita sehingga kita bisa mengontrol untuk perkembangan anak kita belajarnya. Wah. Dan rasanya itu sangat sulit untuk didapat di sekolah lain, saya rasa itu. Karena untuk bertemu dengan pihak sekolah atau guru walas itu kita harus minimal datang ke sekolah yang bersangkutan. Dengan banyaknya kegiatan madrasah lain juga itu membatasi pihak madrasah dengan orang tua untuk mengkomunikasikan permasalahan pendidikan anak-anak mereka. Dan saya rasa di sini tidak ditemukan. Alhamdulillah. Iya. Semoga kedepannya tetap seperti itu gitu. Iya, kita menyambut baik ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Dewi. Nah kemudian gini Bu, tadi kan saya sebagai guru matematika nih Bu ya, kita berusaha juga memberikan pembelajaran yang interaktif ya. Saya juga berusaha untuk memberikan tutorial gitu ya Bu ya. Nah sekarang nih kebetulan nih saya yang membawakan acara podcast kita ini kesempatan bertanya nih ke Bu Dewi nih ya, sebagai orang tua nih. Ketika kan kita punya ini dalam belajar, nanti Bapak kirimkan ya tugasnya ya. Nah bagaimana menurut Ibu ketika anak dapat tugas nih, sedangkan di sekolah kan udah full day ya gitu kan, dan nanti di rumah juga ada les seperti yang Ibu ceritakan tadi, kita di belakang layar, anak saya juga les Pak gitu ya. Nah bagaimana menurut Ibu, dia kan nanti di les juga dapat tugas dari gurunya, nah pendapat Ibu gimana? Kalau saya pribadi, sepanjang tugas itu tidak memberatkan untuk anak-anak. Kita kan bisa menilai kemampuan anak-anak kita seukuran SMP itu, batas tugas yang diberikan itu rasanya semua guru paham. Kecuali mungkin PR yang diberikan sekian halaman diringkas, besok dikumpul, itu rasanya mungkin akan memberatkan. Tapi sepanjang saya lihat tugas anak saya, 1 soal, 2 materi, itu melihat materi aja latihan 1. Dan ketika ada kegiatan mereka di luar, seperti anak saya ada bimbel juga di luar, mungkin pola bimbelnya mungkin berbeda juga dengan yang lain. Dimana kalau anak saya bimbel itu tidak ada tugas, dia hanya dibimbing belajar materi ini, dibimbing materi ini, dibimbing, hanya sampai di situ. Tidak ada tugas, besok tugas ini nggak ada, nggak ada. Cuman selalu dibimbing. Apa masalahnya di sekolah ditemukan, nak, ini Bu. Nanti dibahas sama-sama sampai di situ. Gitu. Iya. Berarti nggak ada tugas ya Bu ya? Nggak ada tugas. Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat ya Pak ya. Kalau saya Bu ya, kalau kasih tugas dulu, kalau guru matematika terkenal killer, kejam gitu ya. Tapi kalau saya tidak ya Bu, manis ya. Manisnya maksimal. Human dan manis gitu ya. Gitu ternyata kira-kiranya. Baik, sahabat Quranic Sentia, jadi seperti ini, kita berusaha membuat pembelajaran yang digital menggunakan paperless di kelas ya Bu ya. Di Quranic Sentia kita menggunakan pembelajaran yang interaktif, kita menggunakan saluran internet yang terhubung dalam satu saluran gitu ya Bu ya. Jadi untuk e-share kita menggunakan sharing pembelajaran itu menggunakan jaringan wifi yang terkoneksi di sekolah kita gitu ya Bu ya. Insya Allah nanti kalau kita sudah dapat siswa baru nih Bu ya di 2025-2026 nih, kita akan melakukan penerimaan peserta didik baru ya. Sekarang penerimaan murid baru ya, SPMB ya sekarang, entah apalah istilahnya sekarang, pokoknya kita PPDB dulu. Dulu. Iya, kita rancang itu, kita akan terima. Kemarin gelombang 1 kita udah buka Bu, gelombang 1 kita udah buka, sudah ada yang daftar, meskipun mereka masih kelas 6 sekarang ya, berarti mereka udah booking 1 bangku di sini gitu ya. Iya, berdasarkan info dari Kepala Tata Usaha kita ada sekitar mungkin 19 orang Bu ya. Target kita mau 4 kelas dengan rombelnya itu maksimal 20 orang per kelas gitu ya. Berdasarkan pengalaman ya Bu ya, kalau di madrasah kan kelas besar itu sampai 32 ya Bu ya. Itu kan kewalahan maksimal, guru 32. Ya kan, kewalahan banget gitu ya Bu ya. Nah, kita usahakan kelas gendut namanya.
Benar ya Bu ya. Karena kemarin waktu di MGMP juga seperti itu. Waduh, Bapak kelasnya berapa? 15 orang. Lah itu kelas bimbel, Pak. Iya ternyata. Karena itu yang dimau guru rasanya. Iya, benar. Yang dimau guru yang bimbel. Seperti itu. Benar, di madrasah seperti itu ya Bu. Kita akan berusaha memberikan di PPDB besok itu pembelajaran yang menggunakan internet yang insya Allah lebih kenceng. Kita usahakan bandwidthnya lebih tambah lagi gitu kan. Kan nggak mungkin kan kalau pintunya segede gini yang masuknya banyak mampet-mampet ya, Bu ya. Jadi kita buka pintunya lebar-lebar seperti itu. Semoga tercapai ya Pak ya. Ya, 4 amin, rombel. Ya, 4 rombel. Tapi insya Allah kita itu target maksimal ya Bu ya. Target maksimal kita untuk 2025-2026 ini untuk peserta didik yang 4 rombel, maksimum satu kelasnya isi 20 orang gitu. Baik, kemudian di pendidikan dan teknologi sekarang ini Bu ya, kita lihat ini penggunaan tablet kita gini kan satu siswa satu tablet sampai tamat gitu ya Bu ya. Nah kira-kira nih kecemasan Ibu nih gimana kalau seandainya tablet anak saya rusak nanti gimana, bagaimana mengkomunikasikannya dengan pihak madrasah gitu, atau mungkin Ibu ada wejangan di rumah tersendiri terhadap kepada anaknya bagaimana nanti penggunaan gadget yang lebih efektif dan efisien di sekolah. Di awal PBM dulu pihak madrasah juga sudah menjelaskan bahwa tahun pertama ini gadget hanya untuk anak-anak ketika PBM di madrasah, tidak dibawa pulang. Rasanya kalau untuk PBM saja di madrasah dipakai, tingkat kerusakannya tidak akan terlalu parah. Kecuali mungkin nanti akan dibawa pulang. Kita belum tahu nih nanti kelas 2 apa diizinkan dibawa pulang. Saya khawatir juga nih kalau dibawa pulang, karena saudaranya juga ada kan. Belum lagi kalau di rumah selesai mainnya ntar dulu dikit lagi nanggung gitu kan. Nanti nongkrong gitu ya Bu ya, nongkrong bareng-bareng mabar gitu ya. Itu yang masih sangat khawatir. Moga-moga nanti pihak madrasah bisa memikirkan bijaksananya bagaimana gitu untuk PBM di tahun kedua. Iya, begitu ya Bu ya, mantap ini. Jadi kita punya gambaran ini ya Bu ya, dari masukan dari Ibu bahwa nanti untuk penggunaan gadget kita arahkan dalam pembelajaran. Mungkin kan kalau ada juga nih yang request, Pak boleh pakai gadgetnya nggak Pak sebentar nih di luar jam pembelajaran gitu kan. Kita kan juga nggak strict juga ya Bu ya. Jadi kalau seandainya mereka bosan mungkin ya yang digunakan gadget mereka sendiri gitu ya Bu ya. Menggunakan gadget sendiri. Jadi kalaupun risiko rusak ya tanggung sendiri gitu kan. Nah. Kemarin juga anak saya juga cerita, udah bosan belajar sebentar aja pinjam untuk main mabar gitu sama-sama. Mabar Terus apa kata Pak Yudi, Pak Kur yang ngatur? Tidak ada, gitu, tidak ada, selesai ya gitu kan. Jadi nggak bisa ngomong lagi. Terkesan gitu. kejam tapi demi kebaikan ya Bu ya. Benar. Daripada di rumah nanti kontrolnya nggak bisa ya Bu ya. Nggak bisa lagi. Iya benar. Kemudian begini Bu, dalam pembelajaran kita kan nanti ada yang kayak gini Bu, misalkan anak saya nih kalau nyatetnya kadang catatannya enggak ini misalnya di rumah. Nah kira-kira menurut Ibu bagaimana tanggapan Ibu pembelajaran yang ini kan sekarang ada yang kayak soft file itu yang dikirimkan, kayak yang PDF mungkin Ibu ya, atau dalam ketikan yang dikirimkan guru. Nah kira-kira nih kalau di rumah siswanya dikirimkan tugas seperti itu, menurut Ibu gimana? Terutama yang saya lihat kemarin itu di kisi-kisi ya Pak ya. Kisi-kisi semuanya kan dikirim. Tidak ada yang di print. Kalau mau print di rumah itu kayaknya. Print di rumah. Ketika itu dikirim berdekatan dengan waktu ujian. Memang anak-anak saya sendiri nggak sempat ngeprintnya, jadi mereka terpaksa buka di HP. Iya benar. Rasanya mungkin untuk masukan pihak madrasah, kisi-kisi itu kan sudah ada di pertengahan pembelajaran, itu kan sudah ada tuh Pak ya. Iya. Mungkin itu tidak masalah kalau dikirim di tengah semester sebelum atau 2 minggu sebelum ujian. Jadi pihak orang tua juga sudah lebih siap dengan mungkin tidak ada print di rumah, boleh print di luar. Sudah disiapkan gitu. Tapi ketika besok mau ujian hari ini dikirim, rasanya agak kewalahan. Kasih sekali waktunya kasih sekali untuk
menyiapkan bahan-bahan ujiannya, itu saja saya rasa. Okay. Tapi kalau dikirimnya jauh lebih sebelum ujian hari H, minimal 2 minggu ya, ya mungkin itu akan lebih banyak persiapan untuk anak-anak kita menyiapkan sehingga bisa mereka literasinya pun juga jalan gitu. Literasi berupa teksnya gitu. Oke, baik Bu. Kayaknya kita udah mau di penghujung nih Bu, podcast kita nih. Harapan dan pesan Ibu nih buat MTS Quranic Saintia. Nah, gimana nih Bu? Silakan. Harapan saya selaku orang tua, di mana madrasah ini adalah madrasah yang mengkombinkan teknologi dengan Quran. Benar. Saya sangat berharap bahwa ini akan terus berjalan, di mana kita tidak tertinggal dengan teknologi, namun kita tidak meninggalkan juga nurani kita, di mana Al-Quran itu adalah hal yang sangat mendasar yang harus ada di dalam hati, pikiran, dan karakter anak kita. Dan itu bisa dijalankan dengan adanya teknologi. Itu harapan saya. Amin ya rabbal alamin. Semoga terwujud ya Bu ya. Ini jadi tantangan terbesar buat kita nih di Madrasah Quranic ya. Kita mau mencetak generasi muda Islam yang cerdas ya Bu ya, yang cerdas Qurannya, cerdas juga teknologinya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sahabat Quranic Saintia, sampailah kita di penghujung podcast kita. Jangan lupa like dan share video kita. Semoga video ini lebih berkembang ke depannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.